Halo semua, selamat datang dan mari bersama mendengarkan penjelasan berikut ini terlebih dahulu. Belakangan ini banyak informasi yang menggembirakan, terutama dari survei-survei yang menggambarkan bagaimana ketiga calon atau bakal calon presiden ini direspon oleh masyarakat. Survei Kompas misalnya, itu baru saja dirilis beberapa waktu lalu dan menggambarkan elektabilitas Ganjar itu terus meningkat. Pak Prabowo cenderung menurun, Anies nyungsep. Nah, itulah kira-kira dari hasil survei elektabilitas Kompas. Ketika dipadukan tiga nama, memang Ganjar berselisih sedikit sama Pak Prabowo. Mas Ganjar posisinya mungkin selisihnya nggak terlalu banyak. Tapi bukan itu kalau kita membaca hasil survei. Kita perlu membandingkan dengan survei Kompas sebelumnya. Dari survei Kompas sebelumnya, Pak Prabowo tadinya unggul dibanding Mas Ganjar. Ketika survei terakhir, justru Ganjar yang unggul. Artinya, kalau kita baca dari grafik, itu sudah cross dan Ganjar meningkat, yang satu cenderung menurun. Sementara Anies sama kayak sebelumnya, gak ngapa-ngapain dan surveinya segitu-segitu aja. Yang kedua, ini survei yang juga menarik dari SMRC. SMRC melakukan survei dengan responden yang nggak tanggung-tanggung. Ada 5 ribuan responden yang dijadikan basis pengambilan data. Lalu dari 5 ribuan ini dicari atau dimintakan pendapat jika pemilu atau pilpres dilakukan hari ini, kira-kira pilihan presiden Anda siapa? Itu kelihatan dari respon masyarakat atau respon responden. Mereka cenderung memang untuk tiga nama, Ganjar, Anies, dan Prabowo, Ganjar lagi-lagi unggul. 35%, sementara Prabowo ada di 33%. Anies ya jauh di bawah itu, nggak bergerak dari dulu. Itu kalau survei dengan tiga nama yang diajukan oleh responden. Tapi kan orang bisa bilang, loh kalau Ganjar disandingkan dengan Prabowo, misalnya ketika terjadi putaran kedua atau dua-duanya berhadap-hadapan, kan suara Prabowo masih menang dibanding Ganjar. Buktinya di Kompas misalnya, pada survei Kompas ketika diperhadapkan dua-duanya, Prabowo hasilnya 52%, Ganjar sekitar 47, sekian persen. Jadi Prabowo masih dianggap menang. Sekali lagi kita lihat tren. Pada survei Kompas sebelumnya Prabowo menang memang, tapi gapnya itu jauh banget. Agak sekitar 8-9%. Nah, pada survei Kompas kemarin, gapnya makin menipis sekitar 5-6%. Gap menipis itu menandakan ada yang naik dan ada yang turun. Tapi pertanyaannya, ketika disurvei misalnya Prabowo sama Ganjar, itu asumsinya adalah responden yang kenal maupun yang tidak kenal. Jadi gini, kan ada responden yang sudah kenal, oh iya iya tahu Ganjar capres ya. Tapi ada responden yang belum kenal siapa capres-capresnya. Jadi ini bisa dilihat dari tingkat popularitas. Prabowo karena sudah hat-trick berkali-kali jadi capres, dua kali jadi capres dan besok adalah capres yang ketiga. Prabowo ini paling pengalaman ya ikut pilpres, dia hampir 4 kali. Jadi kalau besok dia didaftarkan jadi capres lagi, ini adalah kali keempat. Dan di semua pemilihan, Prabowo cenderung ada di nomor sekian. Dia terbiasa di posisi runner up. Ya, runner up juara kedua, nggak apa-apa, dapat medali perak sih, tetapi ya posisinya runner up, bukan mendapat medali emas. Karena Prabowo sudah berkali-kali ikut pilpres, otomatis kan orang udah kenal dong sama yang namanya Prabowo. Bahkan dari zaman Orde Baru orang udah kenal. Siapa yang nggak kenal menantunya presiden pada saat itu?
Pak Harto. Prabowo adalah menantunya Pak Harto, kalaupun belakangan akhirnya mereka berpisah. Pak Prabowo pisah dengan istrinya dan sekarang mau tampil sebagai capres dengan resiko kita tidak punya ibu negara. Nah, ketika Prabowo memang popularitasnya sudah tinggi, orang sudah kenal, artinya nggak perlu kampanye untuk memperkenalkan diri lagi karena orang sudah banyak kenal. Begitu juga dengan Anies Baswedan. Anies relatif juga dikenal publik. Angka keterkenalan Anies bisa sampai 86%. Sementara Prabowo angka keterkenalannya bisa sampai 95 sampai 98%. Jadi hampir semua orang sudah familiar dengan Prabowo, kenal Prabowo. Anies lebih tinggi 86%. Sementara Mas Ganjar karena dia adalah gubernur Jawa Tengah yang relatif tingkat sorotan media itu kan nggak di Jawa Tengah kan, adanya di Jakarta. Jadi tingkat popularitasnya masih 84%. Masih ada orang yang belum tahu bahwa ada loh orang Indonesia, putra terbaik Indonesia dengan prestasi segudang di Jawa Tengah, besok maju sebagai calon presiden. Teman-teman, Bapak Ibu semua, demikianlah cuplikan videonya sebagaimana sudah kita dengarkan bersama-sama penjelasan dari Mas Ehun tadi, dan memang demikianlah situasi politik yang ada di bangsa kita di Indonesia beberapa waktu belakangan ini diwarnai dengan dinamika-dinamika yang tentunya menarik, dan beberapa waktu belakangan juga ada pemberitaan terkait dengan survei Litbang Kompas, Ganjar dan Prabowo bersaing ketat di kalangan pemilih NU. Nah, teman-teman semuanya, Bapak Ibu sekalian, ini juga menarik ya. Bahkan dalam pemberitaan yang lain juga dikabarkan survei Kompas pemilih NU condong ke PDIP, Ganjar, dan Gerindra Prabowo. Nah, kita semua tahu bahwa Ganjar itu adalah kader dari PDIP dan Prabowo adalah ketua umum dari Partai Gerindra. Tetapi dikabarkan di sini pemilih NU condongnya ke dua pihak ini, ke PDIP Ganjar dan juga Gerindra Prabowo. Lalu teman-teman semuanya, Bapak Ibu sekalian, sebenarnya bagi saya secara pribadi ya, dan ini beberapa kali saya sampaikan, siapapun nantinya yang pada akhirnya menjadi pemimpin negeri ini, tentu kita mengharapkan mereka adalah orang-orang yang sungguh-sungguh peduli, terutama terkait keberagaman yang ada di bangsa kita di Indonesia. Dan beberapa waktu belakangan di antara para capres ini sebenarnya yang juga wakilnya sudah jelas itu adalah Anies Baswedan ya. Jadi Bapak Ibu semuanya, teman-teman sekalian, kan yang hari ini disebut sebagai capresnya ada tiga ya. Ada Ganjar, ada Prabowo, lalu kemudian ada Anies Baswedan. Nah, di antara tiga ini yang cawapresnya sudah jelas, yang sudah diumumkan adalah capres Anies Baswedan dengan cawapresnya adalah Cak Imin. Lalu kemudian dalam pemberitaan yang lain juga diuraikan mengenai survei Ipsos, elektabilitas Ganjar 40,12%, lalu kemudian Prabowo-nya berada di angka 37,21%, dan Anies Baswedan ada di angka 22,67%. Nah, memang di dalam pemberitaan yang tadi, teman-teman semuanya, Bapak Ibu sekalian, dikabarkan ya kalau elektabilitas Ganjar dengan Prabowo itu memang seperti kejar-kejaran ya. Jadi jarak di antara mereka berdua itu tidak terlalu jauh, berbeda dengan Anies Baswedan. Memang Anies Baswedan berada di angka 20-an ya. Kalau Ganjar sudah memasuki angka 40-an dalam pemberitaan ini, kalau Prabowo sudah masuk ke angka 30-an ya, 37. Ya, jadi di antara ketiga ini dalam survei ini yang paling unggul diuraikan adalah Ganjar Pranowo. Tapi teman-teman semuanya, namanya situasi politik ini bisa saja berubah ya. Bahkan beberapa waktu yang lalu ya, dalam beberapa survei itu menempatkan Prabowo justru lebih unggul daripada Ganjar ya. Jadi ini terjadi dinamika yang dalam waktu beberapa minggu saja ya, dalam waktu beberapa minggu saja ada perubahan-perubahan ya. Kalau kemarin-kemarin itu di dalam survei ada yang kemudian menemukan bahwa melalui hasil survei Ganjar itu berada di bawah Prabowo ya. Jadi Prabowo lebih unggul, lalu kemudian ada Ganjar, baru ada Anies Baswedan. Lalu kemudian dalam pemberitaan yang lain juga diuraikan terkait hasil survei terbaru Capres 2024, Prabowo dan Ganjar selisih tipis, Anies relatif konstan. Nah, ini dia saudara ya. Jadi memang yang paling bersaing ketat itu adalah Ganjar dengan Prabowo Subianto ya. Elektabilitas Prabowo di bursa Capres LSM tidak terkejar Ganjar dan Anies. Oke, jadi ini dia teman-teman ya. Sebenarnya di satu sisi tergantung juga ya di daerah mana mereka melakukan survei,
ya, dan siapa yang kemudian melakukan survei dan metode apa yang diterapkan dalam survei-survei tersebut. Karena ini kan semua sangat berpengaruh ya teman-teman. Ya, siapa yang mensurvei, ya gunakan metode apa, di daerah mana, ini kan sangat mempengaruhi pada akhirnya elektabilitas dari para capres ini seperti apa ya. Jadi itu dia Bapak Ibu ya teman-teman semuanya, dan memang survei-survei yang sudah kita lihat beberapa waktu belakangan tentu ini luar biasa ya, mereka terus ya mengupdate, mencoba mendapatkan informasi-informasi terbaru supaya masyarakat pun juga pada akhirnya bisa mengetahui ya kira-kira siapa nih yang paling unggul dari antara ketiga capres ini ya. Jadi bagi saya secara pribadi teman-teman, ini juga luar biasa ya dari lembaga-lembaga survei yang terus ya mengupdate dan mengecek ya kira-kira seperti apa dinamika yang terjadi. Lalu kemudian juga ada penjelasan terkait dengan survei Capres Polling Institute ya, Prabowo 36. Nah, ini ya saudara ya, beberapa jam yang lalu juga nih ada perubahan ya. Jadi itu sebabnya tadi saya katakan bahwa tergantung ya siapa yang mensurvei ya, dan di daerah mana mereka melakukan survei ya. Kalau tadi itu Ipsos ya, itu survei dari Ipsos. Lalu kalau yang ini di waktu yang berbeda dikatakan survei Capres Polling Institute ya. Prabowo 36,3, lalu kemudian Ganjar 32,4, Aniesnya berada di angka 20%. Nah, jadi ada perubahan saudara ya teman-teman semuanya. Lalu kemudian di dalam pemberitaan yang lain juga dikabarkan sosok cawapres Ganjar mulai diungkap PDIP, ciri-cirinya. Nah, teman-teman mengenai cawapres, coba kita lanjutkan ya setelah tadi kita bahas terkait dengan elektabilitas. Sekarang kita lihat mengenai cawapres, karena yang sudah jelas cawapresnya adalah Anies Baswedan yaitu Cak Imin dari PKB. Yang belum ada informasi terkait dengan cawapres ini adalah Ganjar dan juga Prabowo. Dan memang beberapa waktu belakangan ada beberapa nama terutama yang digadang-gadang ya, disebut-sebut sebagai bakal cawapresnya Ganjar. Itu ada beberapa nama seperti Sandiaga Uno, lalu kemudian ada Ridwan Kamil, bahkan juga ada nama Pak Mahfud MD ya. Jadi nama-nama ini kemudian muncul, yang mana dalam banyak pemberitaan disebut sebagai ya mungkin saja nanti bakal menjadi cawapresnya Ganjar. Nah, seperti yang ada dalam pemberitaan, adu elektabilitas Ridwan Kamil dan Sandiaga Uno, siapa dipilih Ganjar. Nah, itu dia ya. Ramai-ramai respon nama Ridwan Kamil di bursa cawapres Ganjar Pranowo. Bahkan dalam pemberitaan yang lain, RK menguat jadi cawapres Ganjar. Bagaimana nasib Sandiaga? Headline-nya kode breaking news, Ridwan Kamil bakal jadi cawapres Ganjar. Nah, jadi memang luar biasa saudara ya, dan beberapa waktu belakangan memang juga ramai sekali ya pernyataan dari Pak Ridwan Kamil yang berbicara mengenai, nanti tunggu saja breaking newsnya. Jadi tentu di tengah-tengah situasi masyarakat hari ini sedang menantikan siapa yang bakal menjadi cawapresnya Ganjar dan juga cawapresnya Prabowo, ya akhirnya memunculkan banyak opini dan banyak tafsiran terkait dengan peluang yang dimiliki oleh Ridwan Kamil untuk menjadi cawapresnya siapa. Jadi itu dia teman-teman ya, Bapak Ibu sekalian, yang memang menarik ya terkait dengan politik ini. Dinamikanya luar biasa sekali ya. Dalam beberapa minggu saja kadang-kadang ya yang satu elektabilitas yang naik tiba-tiba ya disaingi lagi sama yang lainnya, luar biasa ya. Diisukan PBB. Nah, ini mengenai Prabowo teman-teman. Diisukan PBB jadi cawapres Prabowo, Yusril kalau iya alhamdulillah. Lalu kemudian juga dalam pemberitaan yang lain, PAN ya buka suara terkait dengan peluang Erick Thohir batal jadi cawapres Prabowo. Nah, ini dia saudara. Memang beberapa waktu yang lalu juga ada ya kabar terkait dengan disebut-sebutnya Erick Thohir menjadi ya bakal menjadi, mungkin menjadi cawapresnya Prabowo. Tetapi memang sejauh ini belum ada ya, belum ada nama yang bisa dipastikan bahwa ini yang dipilih oleh Prabowo dan inilah yang dipilih oleh Ganjar. Tentu kan ini akan kembali ya kepada kesepakatan, kepada diskusi di antara para pemimpinnya, terutama partai-partai politik ya, partai politik pendukung ataupun partai politik koalisi ya. Lalu kemudian pantak masalah pendaftaran calon paslon ya dimajukan. Oke, itu dia ya. Pembahasan cawapres Prabowo libatkan koalisi dan minta masukan Jokowi. Nah, itu dia teman-teman ya. Nanti seperti apa? Tentu akan kita lihat ya bagaimana perkembangannya, tapi kita harapkan ya semoga saja pesta demokrasi yang sebentar lagi ya akan berlangsung ini di awal tahun 2024. Kita doakan saja yang terbaik agar semuanya berjalan dengan lancar dan bangsa Indonesia yang menjadi bangsa yang terus lebih baik dan semakin maju ke depan.